Shalom Bapak Ibu, kembali bersama dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Ini hari yang ketiga di tahun yang baru dari program kita 5 Menit Penuh Harapan. 2 hari yang lalu kita sudah belajar betapa pentingnya beriman. Allah memang menyertai, tapi bagian kita harus beriman sungguh bahwa Dia menyertai kita. Yang kedua, kita belajar kemarin bahwa pentingnya setiap hari kita mengevaluasi diri setiap malam sebelum tidur. Apa yang kita lakukan sepanjang hari kita evaluasi sehingga kita beroleh hati yang bijaksana. Dan ingatlah betapa pentingnya memaksimalkan semua potensi diri oleh karena hidup ini begitu singkat. Sekarang kita masuk bagian yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tahun yang baru ini, apa yang seharusnya kita lakukan. Kalau Bapak Ibu memperhatikan Yosua pasal yang pertama, salah satu cerita yang juga sangat terkenal, yang kita sering dengar khotbah-khotbahnya setiap kali tahun baru atau tutup tahun atau membuka awal tahun. Tentang Yosua pasal 1 ayat 5-9 ketika Tuhan harus 3 kali mengatakan kepada Yosua, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan memerintahkan Yosua untuk memiliki hati yang teguh, hati tekad yang bulat. Orang Jawa bilang niat ingsun yang begitu kuat. Kenapa Tuhan harus berpesan begini Bapak Ibu? Iya, karena Yosua bisa saja mengalami tawar hati. Bayangkan Bapak Ibu, seniornya Musa, orang yang ketemu dengan Tuhan muka dengan muka. Seorang yang begitu luar biasa, dididik dengan pola asuh Firaun, Bapak Ibu, dengan semua keistimewaan yang dia dapat 40 tahun dibesarkan di istana Mesir itu, Bapak Ibu. Musa orang yang bukan hanya yang cerdas, bukan hanya orang yang hebat, tapi dia orang yang begitu dekat dengan Allah. Sampai-sampai Tuhan ngomong kepada Miriam dan Harun. Dia berkata kepada semua nabi, aku tidak pernah berbicara seperti aku berbicara dengan Musa, muka dengan muka. Tapi orang yang besar itu akhirnya gagal masuk tanah perjanjian. Bapak Ibu bisa bayangkan Yosua sebagai seorang yang masih junior, yang mengalami masa transisi akan memimpin umat yang besar itu hampir 2 juta orang itu Bapak Ibu. Jika seniornya saja bisa gagal, bagaimana dia mungkin bisa saja menjadi tawar hati ketika melihat kedegilan umat Israel. Bapak Ibu, itulah sebabnya Tuhan berfirman kepada Yosua, hanya teguhkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sampai 3 kali. Bapak Ibu, kita tahu kenapa Tuhan begitu serius menekankan bagian ini, karena ini tanggung jawab Yosua. Ini bagian yang Yosua harus melakukannya, bukan Tuhan yang melakukan. Yosua harus melakukan bagian itu, meneguhkan, menguatkan hatinya. Begitulah Bapak Ibu dan saya. Tahun 2022 ini Bapak Ibu, mari kita melihat perjalanan ini disertai oleh Tuhan. Nah, bagian Bapak Ibu dan saya, apapun tantangan di depan, seperti apapun situasi yang kita akan hadapi, mungkinkah tembok yang tebal, atau tembok yang begitu tinggi yang harus kita lompati, atau sebuah jurang, atau lembah yang tak berdasar barangkali. Apapun yang ada di depan kita, dengarkan ini, bagian ini penting Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saya punya kewajiban, teguhkan hati kita, dan kuatkan hati kita untuk terus melangkah apapun yang terjadi. Melangkahlah bersama Tuhan. Beriman terus kepada Dia Bapak Ibu. Bagian kita meneguhkan hati. Seperti apapun kesulitan yang kita akan hadapi tahun 2022, bagian Bapak Ibu dan saya menguatkan hati kita. Apapun yang terjadi Tuhan, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku tidak akan kecewa kepadamu. Aku tidak akan mengabaikan engkau. Dan bagian yang kedua, Tuhan berkata, hanya renungkanlah firman itu. Tuhan minta kepada Yosua untuk Yosua merenungkan firman itu siang dan malam. Begitu juga Bapak Ibu dan saya. Dengan meneguhkan hati kita, lalu kita coba merenungkan kebenaran firman Allah, kita beroleh kekuatan yang baru setiap hari. Bapak Ibu, 2 poin yang kita belajar hari ini Bapak Ibu. Menjalani tahun 2022, bagian kita meneguhkan hati sungguh-sungguh. Dan yang kedua, merenungkan setiap firman Tuhan. Merenungkan dengan baik, mengeraminya di kepala kita, lalu kemudian kita bulatkan tekad kita untuk taat kepada kebenaran firman yang sudah kita renungkan itu. Dengan begitu, kita akan sanggup menghadapi tahun 2022 oleh rahmat Allah, oleh anugerah Allah, oleh kemurahan hatinya. Dia terus menuntun langkah hidup kita. Bapak Ibu renungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.